لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Jamaah salat subuh musalla ridha rahimakumullah. Shahimin wa shahimat. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmat iman Islam satu afiat panjang umur sehingga Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah di mushola dan kita dalam keadaan sehat melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah semalam saya tidak full sholat tarawih karena badan meriang panas. Meriang itu artinya merindukan kasih sayang. Alhamdulillah Allah bahagiakan dengan kenikmatan tadi bisa ikut sholatul lail, sholat tahajud di mushola Hayatan Thayyibah. Alhamdulillah bisa sehat walafiat sekarang. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Ya, jadi 8 rakaat dan 8 rakaat di Hayatan Thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan berjuang alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berkat doa bapak-bapak ya. Yang penting mas sehat, banyak duit, mau lebaran. Nah, gitu ada. Ada pertanyaan, jadi karena harusnya kan kemarin tentang rezeki 8 jenis rezeki dalam Al-Quran baru 4 kan ya. Tadi karena ada pertanyaan jadi kita jawab dulu, yaitu tentang mustahik zakat. Siapa sih yang berhak menerima zakat? Jadi begini jamaah rahimakumullah, zakat itu ada 2, ada muzaki, ada mustahik. Kalau muzaki itu orang yang memberi, orang yang mensucikan hartinya, hartanya, pikirannya, seluruhnya. Jadi ketika kita melakukan zakat namanya muzaki, maka semua pikiran, hati, jasmani, harta jadi suci. Ketika itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an waladi wa an zauji wa an jauji ya. Maksudnya waladi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat bukan zakat fitrah untuk diri saya, untuk istri saya, istri-istri saya, anak-anak saya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah ketika kita niat begitu, gugurlah semua dosa kita, sucilah pikiran, hati, jasmani, bahkan semuanya dalam diri kita. Itulah pentingnya zakat. Kata zakat itu makanya disandingkan dengan kata sholat, aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi yang paling mulia sebenarnya Bapak jemaah orang yang ikhlas ngasih, muzaki itu. Ya muzaki itu ya, baik zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian yang kedua namanya mustahik. Mustahik ini orang yang berhak menerima zakat. Ini pertanyaan dari Bang Sahrul ya, Ustaz Sahrul Sidik. Nah, seperti apa mustahik? Allah langsung jelasin. Jadi bukan ngarang-ngarang saya ini. Memang kalau bicara agama, bicara dalil. Jadi nggak boleh seorang ustadz, kiai, ajengan siapapun kalau ngomong nggak pakai dalil, kalau kata Al-Imam Ustadz Arifin ngamen ngomong-ngomong doang, nggak ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya. Makanya dalilnya ada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Saya lihat di sebuah stasiun televisi seorang hafal Quran hebat banget itu hafalnya, disebut dengan Google Quran, Kamil namanya. Tapi saya mengkritik ada yang salah, tapi kan bagus kan. Ada apa yang salah ketika membaca surat Taubah pakai bismillah? Salah itu. Kita sampaikan di Facebook di media sosial. Ada yang ngomong begini. Ini kan udah hafal Quran bagus. Saya paham, saya WA lagi jawab. Hafal Quran bagus, tapi kalau salah apa ya harus dikoreksi dong. Ya, walaupun hafal Quran, kalau salah harus dikoreksi Pak. Misalnya
Faza anak saya hafal Quran. Ketika baca kuliah kalau wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna wala ya harus diperbaiki. Namanya manusia kan mungkin dia lagi pikiran kemana-mana, ya kan? Nah ayo kita perbaiki. Ada yang salah. Surah At-Taubah ini satu-satunya surat kalau Bapak baca surah At-Taubah jangan pakai bismillah Pak ya. Kenapa? Karena At-Taubah ini banyak tentang masalah jihad, tentang perang. Makanya kita tidak layak bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut nama Allah yang pengasih. Allah tuh Maha pengasih penyayang. Masa bismillah? Makanya Bapak coba lihat kan surah At-Taubah enggak ada lafaz bismillah kan? Iya langsung auzu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini jelas sesungguhnya zakat itu sedekah. Maksud sedekah ini maksudnya zakat. Sesungguhnya zakat itu pertama ya yang berhak menerima zakat adalah lil fuqara, fakir, wal masakin yang kedua miskin, wal amilin yang ketiga sahrul nih amil yang mengurus, alaiha atas zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf orang yang baru masuk Islam kita nggak ada ya. Dulu almarhum Pak Sulaiman dia dulu mu'allaf ya, sekarang udah nggak ada ya. Mudah-mudahan nanti orang yang bawa mobil sini tuh ya masuk Islam gitu kan ya, nanti mu'allaf nanti kita kasih kalau misalnya ya kan kita doain terus yang mau angkat tuh dan masuk Islam kan. Kalau dia mu'allaf kita kasih zakat. Wa fir riqab, kemudian yang ke berapa? Ya, yaitu riqab. Riqab itu adalah zaman dulu nih enggak ada budak hamba saya. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Nah, hutang nih. Tapi bukan hutang bukan hutang mobil bukan hutang motor. Ya, hutang kehidupan sehari misalnya istri melahirkan, dia enggak punya duit untuk bayar rumah sakit, nah itu tuh. Atau misalnya sekarang ya Pak ini ya Pak Siono sakit, semoga Allah sembuhkan ya. Ya dia lagi mau dioperasi katanya, semoga Allah sembuhkan. Nah itu pokoknya hutang ini yang hutang kehidupan sehari-hari. Misalnya dia beli beras nggak belum punya duit, anaknya sekolah nggak ada duitnya, nah ini hutang. Ya tapi kita harus teliti dulu bener nggak dia punya hutang. Ya saya punya hutang nih, apa motor? Ah enggak itu mah. Punya utang di mobil enggak, itu apa lagi? Utang rumah nih enggak ya. Utang kehidupan sehari-hari ya. Wa fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah termasuk apa tuh? Ya itu ustadz ya, guru agama, khotib, ya imam. Nah, imam berhak tuh Pak. Imam tarawih, imam sholat 5 waktu. Apa Zahidin, apa yang komat yang ajan tuh ya. Termasuk tuh. Ya fisabilillah ya, misalnya termasuk Bang Komar misalnya, fisabilillah. Nah, kalau ada pelajar, mahasiswa, nah saya dulu dapat tuh Pak, saya dulu dapat pernah fisabilillah waktu sekolah di Man 4 Jakarta. Tadus Bidima saya sekolah selalu dapat beasiswa dan sekolahnya selalu negeri. Uniknya enggak jadi pegawai negeri. SD negeri, SD Bojongsari 1, SMP negeri Parung, Man 4 Jakarta. Dan ketika di Man 4 dapat beasiswa dari basis Badan Amil Zakat Infak DKI Jakarta. S1 dapat IAIN dari Pak Harto almarhum Allahumma presiden waktu itu dapat support semar. S2 dari Kementerian Agama, waktu itu masih Departemen Agama. Waktu jadi menterinya itu orang bagus ya, ahli tafsir ya Pak Quraish Shihab, dapat beasiswa S2. S3 insyaallah ya mudah-mudahan ya tercapai doa ini Pak ya. Ya bulan Juli insyaallah nyari beasiswa juga nih, mudah-mudahan beasiswa. Ya sekolahnya negeri terus tapi enggak jadi pegawai negeri. Unik kan, menarik kan? Faridatan minallah, dan itu adalah ketetapan dari Allah. Nah, saya jelasin satu-satu. Jadi zakat itu pertama untuk fakir. Fakir ini beda dengan miskin, Pak. Kalau fakir ini kalau bahasa kita belangsak banget dah. Orang yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, penganggur banyak acara, nggak punya pekerjaan lah, dia tapi hidup sehari-hari gitu. Anaknya 10 misalnya, ya istrinya 1 aja ya. Rumahnya ngontrak, fakir nih, nah itu paling berhak, bahkan paling gede bagiannya. Ya kalau imam paling berasa 10 liter, kalau dia fakir biasa 20 liter, karena anaknya banyak kan, makanya lebih skala prioritas, fakir ini skala prioritas bagian yang paling banyak untuk zakat. Yang kedua miskin, nah miskin masih mendingan, dia punya pekerjaan, misalnya Gojek,
ya beca apa namanya, apalagi itu ya tukang kebun atau apalah ya, ada pekerjaan tapi kurang. Misalnya gajinya sebulan dapat 3 juta, pengeluarnya 6 juta. Kenapa bisa banyak? Karena anaknya 11, yang satu kuliah, yang satu, nah ini miskin ya. Miskin. Nah, ini kira-kira di sini banyak yang miskin ya. Kerjaan ada tapi kurang terus. Nah, tapi harus jelas, makanya harus koordinasi dengan RT dan RW, karena yang tahu orang miskin itu adalah RT RW ya. Ya RT RW. Kalau kita Ustadz nggak tahu dia miskin atau bukan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga amil. Amil ini panitia nih. Panitia itu bagiannya mesti sama dengan fakir dengan miskin. Jadi namanya 1/8 panitia. Nggak boleh lebih, kurang boleh. Misalnya, wah saya mah nggak usah lah untuk fakir, lebih bagus ya. Jadi amil itu nggak boleh ngambil semua, Pak. Kalau ngambil semua dosanya luar biasa, itu haram itu. Harta haram dimakan, man akala luqmatan min haram lan tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap dari haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Dia ngurus zakat tapi dia makan harta zakat, itu dosanya masuk sesuap aja 40 hari 40 malam ibadah yang diterima turun. 40 hari 40 malam ibadah yang diterima. Sesuap aja tuh beras. Sesuap itu berapa beras? Tuh, apalagi kalau ngambil 10 liter, apalagi kalau ngambil 20 liter. Waduh, Masya Allah, dosa yang paling gede itu. Hati-hati mu'alaf. Ini dalam surah An-Nisa itu banyak orang-orang yang memakan harta anak yatim sama tuh panitia zakat tuh. Nanti diteriska oleh Allah, nauzubillah, diteriska di akhirat. Saking hartanya tuh jadi apa, bara api sepenuh perutnya. Dalam surah An-Nisa ayat 10 kalau nggak salah, An-Nisa ayat 10, dia makan bara api sepenuh perutnya tuh api, saking parahnya tuh karena makan harta anak yatim, makan harta zakat. Insyaallah apa adanya Pak ya. Misalnya orang yang bekerja di Basnas, Majlis Badan Amal Zakat, belum lama seminar saya di masalah zakat di Depok ya, di Depok nih Pak ya. Kemudian pembicaranya teman saya Ki Haji Walid Nafis. Saya nanya, masih kenal nggak? Masih kenal Ustaz. Masya Allah, abad antum sekarang nanya ya. Di waktu itu pakai ini di apa namanya, pakai Zoom, di Zoom. Saya tanya, Ustaz gimana nih? Ada orang sedekahnya bagus, wah lebar luar biasa dah sedekahnya, hampir setiap hari dia sedekah, tapi zakatnya belum pernah. Zakat fitrah dong, zakat mama. Bagaimana nih? Nah, dijawab sama dia nih. Emang jawabannya sebenarnya saya tahu jawabannya. Orang zakat itu wajib. Infak, sedekah, wakaf, sunnah. Ayo, sholat wajib sama sholat sunnah lebih utama apa? Misalnya nih ada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat taraweh, lebih utama apa? Wajib, mana-mana jauh Pak. Wajib itu wajib namanya, wajib itu kewajiban. Zakat itu wajib. Kalau infak, sedekah, wakaf itu sunnah. Sunnah itu tidak akan mengalahkan wajib. Jawabannya begitu ya. Makanya ada orang nih, bener nih kenyataan. Infak sedekahnya wajib, tapi zakat malah belum pernah. Zakat fitrah iya, zakat malah belum pernah. Padahal sudah ada kewajiban. Misalnya saya jadi pengusaha, saya punya pasangan ya, pengusaha mobil lah ya. Ya karena mobil saya kan banyak kan, ya di jalan. Ya. Saya jual beli mobil, penghasilan saya sampai 1 M. Berarti kan 85 gram emas wajib 2,5%. Tapi saya nggak pernah zakat, tapi infak luar biasa tuh untuk bangunan musola, untuk pesantren. Orang kaya kan saya bisa. Bener ya, orang kaya jadi orang kaya. Semua jamaah saya kasih duit gitu kan, orang kaya. Nggak zakat, dosa saya itu. Lah ya karena zakat itu wajib, zakat malnya nggak ada. Nah, wajib nih, hati-hati nih ya, ini paham, harus memahami agama itu secara keseluruhan. Nah itu ya. Yang ketiga amil itu panitia. Makanya hati-hati nih. Ya ada orang ustadz, kiai menerima zakat buat diri sendiri. Dosanya Masya Allah. 1 suap 40 hari 40 malam. Kalau 10 liter 50 liter dia habis, dia makan untuk keluarganya. Wah, berapa tahun ibadah yang diterima. Sama dengan koruptor nih. Itu ya Allah yang dulu Bapak pilih itu kan, ya kan pasti kesono juga paling atas kan. Sekarang ke Menteri Agama kan, tangkap kan berapa triliun ya kan, haji kan. Nanti siapa lagi ditangkap menteri lagi? Itu siapa? Kalau menteri itu kan bawahan daripada atasannya siapa? Pasti yang paling gede siapa? Berani nggak negara itu? Itu yang Bapak pilih, yang salah pilih itu. Makanya kalau milih itu tanya ulama, jangan asal pilih. Wah hebat nih,
omongan hebat nih. Sekarang kan kemarin saya lihat barusan tadi seluruh anggota PBB ketika ini ngomong yang sekarang yang menguasai Indonesia RI1 semuanya pada keluar. Malu Indonesia di mana naruh muka wajah kita, dan baru pertama kali di dunia ini. Dulu Bung Karno gue hebat, wah orasinya, kemudian Pak Harto, kemudian Habibie, nggak ada orang pendengerin menyimak. Ini PBB Pak, dunia ini presiden kita di semuanya pada wall out itu keluar. Seperti saya ceramah, Bapak keluar, gimana Pak kira-kira? Enak nggak ceramah sendiri? Itu terjadi nih sekarang. Baru saya tadi baru mau ke sini tuh. Itulah negeri kita. Kenapa? Karena dukung Israel, dukung Amerika. Kan menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Ya Allah, makanya kalau dia insya Allah dah, insya Allah nggak lama jadi presiden, nggak lama. Kata Rocky Gerung nggak lama dia akan turun. Karena kalau taubat dia keluar dari BOP, dia akan mengatakan saya taubat, saya salah, dia keluar, saya mendukung Palestina, dukung Iran, wah udah habis. Insya Allah didukung lagi presiden. Tapi kalau nggak begitu udah. Ini ceritanya begitu ya, mu'alla. Jadi amil itu nggak boleh itu Pak, harus sesuai dengan aturan. Karena nggak sesuai dengan aturan dosanya masya Allah gede banget. Gitu. Kecuali begini, nih habis selesai udah Idul Fitri, ada yang masih bukan Idul Fitri ya, malam takbiran, lalu kita sini ada rapat gitu. Ini Ustadz bagaimana nih? Ini masih banyak yang zakat nih. Sedangkan seluruhnya udah berapa? Kita tanya dulu orang-orang fakir masih ada yang belum dapat nggak? Kalau ada lebihnya harus kesepakatan semuanya. Nah, ini bagi hadiah lain. Kalau hadiah disepakati oleh orang RT RW sepakat bahwa ini udah dah kasihan ambil capek nih kan ya tambahannya itu lain ya di luar itu, tapi harus jelas begitu ya. Bahkan Rasulullah tidak pernah menerima zakat, nggak pernah menerima zakat. Haram hukumnya Rasulullah dan keluarga menerima zakat. Rasulullah ya, bukan Ustadz. Kalau Ustadz haram hukumnya. Lalu dari mana dia hartanya? Dagang dia. Kaya raya Rasulullah tuh kaya dagang. Kaya, makanya kalau pengen kaya dagang Pak. Makanya Ustadz orang tuanya dagang tapi nggak pernah dagang ya. Nanti insya Allah sebentar lagi dagang buku Pak. Bapak wajib beli Pak. Kalau nggak beli nggak berhak jadi jamaah Ustadz. Enggak bercanda. Insya Allah sebentar lagi bulan Syawal akan terbit buku. Misalnya 2 buku tapi 1 buku aja dulu. Namanya Adab di Atas Ilmu. Insyaallah judulnya Adab di Atas Ilmu, Akhlak di Atas Ilmu. Ya sebenarnya bukan saya cuma bahasa Indonesia. Sebenarnya karangan Hadur Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tapi saya bahasa Indonesiain. Kalau bahasa Arab kan Bapak nggak mungkin paham. Jadi sekarang insyaallah harganya berapa nanti kalau udah launching ya. Launching bukunya insyaallah. Ya insyaallah berkah ya. Buat modal apa? Modal kuliah, bukan modal jadi orang kaya. Karena kuliah kita minimal 100 juta harus keluar. Dari mana? Ya saya jual buku Pak. Jadi penjual besok. Ya insyaallah setelah bulan Syawal lebaran. Ya, wal mu'allafati qulubuna. Yang keempat mu'allaf. Fakir, miskin, amil, panitia, mu'allaf. Mu'allaf ini orang masuk Islam. Masuk Islam tapi miskin. Kalau bukan orang kaya, bukan kayak siapa tuh yang punya tol. Yang punya tol tuh Hamka ya, Yusuf Hamka. Itu mah orang kaya, itu mah nggak mungkin dari zakat dia. Dia itu setiap jalan tol, coba lihat jalan tol di mana-mana yang dia bangun, Yusuf Hamka tuh. Itu pemberian nama dari Buya Hamka. Dia masuk Islam, orang Cina. Itu setiap jalan tol ada masjid, ya, lihat tuh, Baba Alun namanya, Masjid Baba Alun. Nah itu masjidnya. Itu Pak, itu mah nggak berhak nih orang kaya, lebih kaya dia. Maka dia ingin semua tol itu yang dibangun harus ada masjidnya. Hebat tuh kan? Kalau mu'alaf masuk Islam lebih hebat gimana daripada kita. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya zakat tapi bangun masjid Pak. Masya Allah. Makanya kalau orang-orang kaya masuk Islam, bangun masjid, bangun pesantren. Kayak semalam saya sore itu buka puasa bersama Ki Haji Ahmad Dawan Urip. Kemudian ada dirjen dari Kementerian Agama. Ya, beliau bicara perjuangan Al-Karimiyah mulai dari santrinya tidur di masjid, ngajinya di rumah orang tuanya. Sekarang mahasiswa sama santri lebih dari 2.000 orang. Saya termasuk dosen di situ. 1.500 mahasiswa, 500 orang siswa dari PAUD, MI, MTS, MA dan pesantren.
Padahal dulunya begitu tuh. Kalau saya kan jadi wah terbayang pengen bangun kayak begitu. Santrinya tidur di masjid, ngajinya di rumah orang tuanya. Ada rumah kecil sekarang, masya Allah. Langsung tuh spontan wali kota ngasih 400 juta, langsung dirjen 100 juta. Saya pengen ngasih ada 10.000 lagi bangun soalnya untuk pembangunan kampus Universitas Islam Depok. Ya, saya ngajar di situ salah seorang dosen. Ya, jadi mu'alaf itu orang yang benar-benar mu'alaf yang miskin, Pak ya, mu'alaf yang benar miskin. Ya, orang masuk Islam. Kemudian wafir riqab, budak. Nah, sekarang budak nggak ada. Zaman Nabi dulu ada. Budak itu sekarang disamakan dengan pembantu rumah tangga, IRT. Pembantu rumah tangga dikatakan budak karena apa? Karena menurut istihad para ulama, karena dia kerja full. Ya, misalnya dia dari TKW itu ya, TKW di Saudi, di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Dia dari TKW nggak punya duit, dia kerja full, akhirnya dia termasuk yang berhak menerima zakat. Wapirikom kalau zaman dulu budak, kalau sekarang ya pekerja yang jauh-jauh gitu, yang termasuk susah dia menerima dana kecuali dari zakat ini. Wal ghorimin, nah ini nih ghorimin. Orang yang punya hutang. Hutang yang dimaksud hutang sehari-hari, sekali lagi ya. Hutang yang dimaksud hutang sehari-hari, misal hutang cabai, hutang beras, hutang minyak gitu kan. Kasihan warung-warung kecil jangan hutang Pak ya. Beli di Alfamart nggak pernah ngutang, di Indomaret nggak pernah ngutang, di warung tetangga ngutang mulu. Waduh, itu zolim namanya tuh. Zolim itu dosa besar tuh. Pak, dosa besar ketika kita belanja ke minimarket nggak pernah ngutang, di warung tetangga ngutang mulu. Dosa. Kecuali memang dia nggak pernah belanja di Indomaret, nggak pernah belanja di Alfamart, tapi dia belanja di warung tetangga, susah hidupnya, utang. Nah, zakat tuh, hikmah zakat. Zakat harus dikasih ke dia tuh. Dia utang ya, orang punya utang sehari-hari lah. Utang sehari-hari kan ada ya. Nah itu. Tapi benar-benar miskin, benar-benar utang. Tapi kalau utangnya hanya karena memang males ya lain ya. Tetapi Pak nih kalau kita tahu ilmunya, sedekah pahalanya 700 kali lipat. Mengikhlaskan kita orang pinjam duit, utang sama kita ikhlaskan 2 kali lipat pahala sedekah. Tapi susah ngamalinnya. Tapi kita harus jelasin, Ustaz harus jelasin. Misalnya Bapak pinjam duit 50.000 ke saya, terus nggak dibayar-bayar, terus saya ikhlasin. Ketika mengikhlaskan itu pahalanya 2 kali lipat pahala sedekah. Tuh. Iya kalau 50.000 Ustaz, kalau 50 juta diikhlasin nggak Pak? Nggak mungkin ya. Iya 50.000 masih kita berani ikhlasin ya. 50 juta apa nggak mungkin ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada orang ngasih duit namanya pinjol, namanya bangke. Ada tahu kan ya? Bangke, pinjol, pokoknya teman-temannya tuh itu yang rentenir minjemin duit lalu nambah. Dosanya tuh apa? Jelas dalam Quran, falallahu bai'a wa harrama riba. Riba itu ya Allah ya di akhirat tuh nauzubillah meninggalnya nanti susah juga. Suul khotimah meninggal di alam kuburnya. Wah, pokoknya dalam Quran tuh banyak ayat tentang riba. Jelas sekali dosa besar banget. Nah, seperti Bapak nih ya, nukarin duit tuh di pinggir jalan tuh riba tuh Pak. Riba itu. Coba Bapak ini 100.000, yang 20.000, yang 10.000, yang 5.000, yang 2.000 pasti dikurangin, pasti itu. Bapak nih pengen uang baru kan? Saya nukar nih yang 50.000, yang 10.000, itu pasti dikurangin. Itulah riba, dosa. Bapak jangan Pak. Kalau mau uang baru jadi nasabah bank. Nasabah, kayak saya punya uang baru nih, nasabah bank. Kalau jadi nasabah Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah kan, Bank Syariah itu caranya beda. Saya nggak dikurangin nukar saya kemarin 500.000, pecahan 5.000 dapat 5.050, nggak ada dikurangin, pas 500.000. Namanya syariah, tapi harus jadi nasabah dulu Pak. Bank Syariah ini dekat sini kan, Bank Syariah Indonesia. Ustadz saya emang nggak bisa ya. Saya terpaksa juga ada bank konvensional. Bank konvensional bedanya bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu ada ulamanya, ada majelis ulama, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Teman saya juga kali Nafis tuh, Dewan Syariah Nasional. Dia membawahi seluruh bank-bank syariah. Jadi nanti dilihat benar nggak sesuai dengan syariah. Kalau bank konvensional nggak ada ulamanya, bedanya gitu.
Karena terpaksa saya juga nasabah bank konvensional. Kenapa? Karena saya dapat gaji dulu di tempat ngajar dulu, atau orang transfer harus pakai bank konvensional. Yang apa? Terpaksa namanya, darurat. Itu bedanya ya, darurat bank syariah dan bank konvensional. Jadi kalau Bapak pengen nukarin uang tanpa riba di bank, coba kalau di bank itu nggak ada pengurangan sedikit pun. Ya Pak ya, ini harus jelas nih. Sebab banyak orang yang nanya, Ustadz bagaimana tuh orang kok banyak yang jual begitu, nukar-nukar uang. Enak, memang enak. Cuma dosanya, dosa yang ngasih dan kitanya dosa. Dosanya apa? Ya dosa mah beda kan. Memang kayak cuma beda cuma 10.000, beda cuma 20. Iya beda 10.000. Ente mau tuh uang haram itu, ya kan? Dianya dosa, bapaknya yang nukarin juga dosa. Ini dalam hukum harus jelas Pak ya. Jangan, wah Ustadz kok begitu? Ya bukan begitu. Dalilnya Al-Quran, halallahu bai'a wa haramat riba. Kemudian apa lagi? Wa fisabilillah. Nah, fisabilillah tadi kan seluruh orang yang di jalan Allah, siapapun, mahasiswa, santri, pelajar, guru, imam, khotib, ustadz, kiai, ajengan, nah itu semuanya tuh fisabilillah. Makanya saya terima Pak. Saya dapat dari masjid ini, dapat taubah, Nurul Jihad, Rahmat, Nurul Palak, banyak banget. Tapi bukan untuk saya. Saya punya keluarga, punya mantu, mertua. Jadi kita cuma penyalur doang. Dapat kurang orang bisa ada 50 liter. Oh bukan 50 liter, banyak banget dong. Buat siapa? Disalurkan lagi. Saya punya mertua, saya punya kakak, punya adik, punya macam-macam. Akhirnya di rumah cuman ya namanya kita makan cuma sesuap doang kan. Ya, alhamdulillah. Jadi penyalur, dapat keterima kita salurkan lagi. Namanya terima kasih, terima dan kasih lagi, terima kasih itu namanya. Tuh, saya terima Pak. Itu fisabilillah. Jadi bawa terima nanti, ya. Bang Wani jangan nggak diterima, jangan. Ya, emang udah kaya, jangan. Ya terima aja. Ya, namanya kita bagiannya dapat kan, terima. Nggak ada doa tolak bala. Yang ada doa tolak, nggak ada doa tolak apa? Tolak rezeki. Yang ada doa tolak bala. Tolak rezeki nggak ada. Ada tolak bala. Ya, terima itu rezeki. Ya terima. Yang penting ikhlas ngasihnya, ikhlas nerimanya. Wabni sabil. Nah, siapa ibnu sabil? Ibnu sabil itu orang yang perjalanan, musafir. Musafir itu misal begini, ada jamaah tabligh nih. Jamaah tabligh ini, benar-benar jamaah tabligh. Ternyata dia mau pulang ke kampungnya nggak punya duit. Misalnya kan dia bisa bilang tuh, misalnya dari Pakistan kemarin, karena udah nggak ada. Saya pengen ketemu lagi, nggak ada, udah Ustaz, udah ke tempat lain. Cuma 2 hari di Masjid Baitul Rahim, ya Pakistan. Misalnya nih orang Pakistan, dia nggak punya duit pulang kampung, ya misalnya, itu boleh tuh. Itu termasuk yang berhak menerima zakat. Namanya itu usaha perjalanan. Misalnya ada yang muda pulang kampung mudik, duitnya kurang, kita kasih itu dari zakat, itu boleh. Inilah 8 orang yang berhak menerima zakat. Saya ulang lagi, pertama fakir, kedua miskin, ketiga panitia zakat atau amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima budak, sekarang asisten rumah tangga ART, yang keenam adalah utang, yang ketujuh fisabilillah, ustadz, kiai, ajengan, pembangunan bukan bangunan enggak ya, pembangunan zakat, jadi sedekah kalau bangunan. Seseorang yang di jalan Allah, pelajar, santri. Wabni sabil adalah ibnu sabil, perjalanan. 8 inilah yang berhak menerima zakat. Ya, jadi kalau yang nanya, kenapa Ustadz nggak ada yatim, nggak ada janda? Nggak ada. Yang ada fakir miskin. Kalau yatimnya kaya nggak berhak. Misal yatim dia, tapi orang tua orang tua kayak Azam misalnya, contoh almarhum Azam, orang tuanya punya duit banyak, nggak berhak menerima zakat Pak. Ya misalnya kalau udah meninggal kan. Kenapa? Karena dia bukan orang fakir, bukan miskin misalnya. Nah, tapi kalau misalnya udah yatim juga, udah miskin juga, jadi catatannya fakir miskin, bukan janda, bukan yatim. Ya nanti lain kalau yatim. Nanti tentang tentang lebaran yatim ya. Itu ya, jadi bisa bedain ya. Yatim itu yang belum balik Pak. Kalau udah balik bukan yatim. Makanya kadang-kadang kita salah paham juga. Ini yatim bukan. Udah umur, kalau perempuan udah men tuh bukan yatim lagi udah. Udah men kok ya, walaupun dia umur baru 13 tahun, udah men, bukan yatim lagi. Harus salah. Saya yatim piatu nih Pak. Kalau begitu mah saya yatim piatu kan. Yatim itu yang belum akil balik.
Makanya kalau rapat yatim Ustadz ajak, jadi tahu ini bukan yatim, bukan. Kenapa? Karena udah balik. Fakir iya, miskin iya, bukan yatim. Ini kan kadang kita kemarin kan saya juga kadang protes, ini bukan yatim, ini yang gede-gede mah bukan. Fakir miskin. Kalau yatim nih yang masih usia di bawah akil balik. Itu ayatnya hadisnya jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berzakat. Yang belum zakat silakan berzakat di barokati wa karamat. Nanya. Kalau fidyah itu termasuk wajib juga? Oh, kalau fidyah mah wajib, bukan wajib. Itu bagi orang puasa, bukan lain bedain dengan zakat. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Orang ketika Ramadan dia sakit, dia udah tua nggak puasa, fidyah. Fidyah itu 1 mud ya, beda dengan zakat kan? Zakat itu 3,5 liter, kalau 1 mud itu nggak sampai 1 liter, maka beda banget kan? Kalau zakat kewajiban kita ketika selesai Ramadan, kalau fidyah kewajiban bagi orang yang tidak melaksanakan puasa karena sakit, karena hamil, karena menyusui, yang nyusu bukan suaminya ya, anaknya. Karena apalagi perjalanan, musafir, karena tua. Udah tua itu tua pikun lah. Ya pikun. Nah, dia wajib fidyah. Makanya kalau nanti mau memberikan ke panitia zakat, niat zakat nih. Nawaitu an urija zakat al-fitri. Yang ini tentang fidyah. Saya niat bukan fidyah untuk istri saya. Ya, sebanyak 30 hari dikali misalnya 1 mud. Itu nilai jadinya. Jadi berasnya bedain. Niatnya beda, tapi harus jelas. Ditulis oleh panitia, ini zakat 3,5 liter, fidyah berapa liter ya? 30 liter lah misalnya. Kan 1 mud kan ya, kurang 1 mud ya, kita anggap 1 liter aja dah, 30 liter. Ya gitu dia dibedain. Ditulis oleh bukunya fidyah. Nah, nanti ada kok di laporan pertanggungjawaban zakat fitrah musola ridho sekian ratus liter, fidyahnya sekian liter gitu. Itu ada lagi nanya lagi. Udah ya? Ya kan di lingkungan kita banyakkan yang kontrak nih. Iya. Kadang-kadang orang kontrak itu nggak mau bayar fitrah ke kita. Iya. Ke rumahnya di kampungnya aja. Iya. Itu bagaimana? Ya, kita berikan edukasi pendidikan. Sebaiknya zakat fitrah itu yang ditempati. Kecuali misalnya begini, saya kan jangan orang lain saya itu zakatnya kesini hanya 2 orang kan ya. Yang pertama istri sama Fauza. Anak saya Fauza, Fajia, Pawas di pesantrennya. Saya sendiri di tempat kampus karena kampus minta. Akhirnya terpaksa cuma 2 orang. Boleh begitu. Kalau bisa dijelasin ke orang yang kontrak. Kalau bisa dari sekian orang, misalnya nih ada 5 orang yang kontrak, 1 orang zakat fitrah di sini lah, gitulah ya. 4 orang di kampung, 1 orang di sini. Atau 50-50, misalnya 3 orang di kampung, 2 orang di sini gitu. Dia kan nyari uang di sini, ya tinggal di sini. Sebaiknya etika ini mah adab aja, bukannya ini. Sebaiknya ya di tempat dia tinggal itu dia berzakat fitrah gitu. Kecuali ya kalau dia mau di kampung ya nggak apa-apa, tapi jangan balik lagi ke kampung kita gitu ya. Serius ya, beneran. Kalau kasar mah. Jadi kalau bisa adilnya begini, separuh dah. Separuh di kampung, separuh di musola ridho begitu. Ini ada uangnya di sini kan ya. Beraknya di sini, maaf ya, makan di sini, berak di sini. Masa zakat fitrahnya di. Nah, kayaknya nggak elok, nggak, bahasanya tidak. Suul adab namanya, suul adab. Ya suul adab itu misalnya ke kiai kita nggak begini gitu. Masa ke kiai kita salamannya ya gitu. Suul adab namanya, tidak berakhlak. Walaupun sah di kampung, sah di sini. Cuma lebih baik begitu. Kalau lebih adilnya separuh dah ya. Kita berikan pengertian, Pak, Bu, ya kan Bapak tinggal di sini. Kan banyak tuh, ada 3 orang lah, ada anak di sini, gak di sini. Sebaiknya zakat fitrah di musola ridho, separuh ya di kampung. Gitu ya. Udah ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Besok yang mau ikut ke Gandaria hari Kamis, saya ada di Solihin jam 2. Kalau mau ikut saya jam 2 atau tunggu di Solihin jam 3. Saya langsung nggak pulang lagi, saya sahur mungkin setengah 2. Iya Bang, ada ya. Kalau mau ikut saya jam 2 berangkatnya.
atau tunggu di Masjid Riyadhus Shalihin. Jadi kalau jam 2 udah nggak ada mobil, saya di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin saya langsung meluncur ke Gandaria. Jadi padat acaranya. Karena Riyadhus Shalihin saya ada muhasabah zikir doa, saya tuh langsung ke Gandaria, karena langsung ngejar subuh di Gandaria. Ya, saya mungkin sahurnya 1:30. Tapi di sana juga di Masjid Riyadhus Shalihin ada siapin sahur. Itu jam berapa di masjid? Di masjid dari jam 2 sampai jam 3:30 langsung meluncur. Ya kalau mau di sini jam 2 nggak ada, berarti saya ada di Masjid Riyadhus Shalihin gitu. Ya kalau mau ikut gitu ya, jangan bisa jam 2 aja. Karena acara jam 2 salat tahajud. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlama tuh 35 menit ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, ya Allah wa sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua dan cucu keturunan kami, guru-guru kami Allah yang wakafkan musola Ridha ini ya Allah. Seluruh dosa jamaah yang beramal jariah di musola Ridha, seluruh dosa jamaah yang hadis sholat 5 waktu di musola Ridha, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang wafat ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah ya Allah ya Rabbana. Berikan kepada kami ya Allah Lailatul Qadar di akhir Ramadan ini ya Allah. Terima seluruh ibadah kami ya Allah, puasa kami, zakat kami, infak kami, sedekah, wakaf kami. Terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Jadikan semua kami di akhir Ramadan meraih minal aidin wal faizin wal maqbulin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Sudan, di Iran, di seluruh, hancurkan Zionis Israel, Amerika ya Allah dengan Donald Trumpnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.